Oke, kali ini kita mau bahas sebuah kamera yang tempo dulu sudah di hands on. Apakah itu? Di tanganku ini adalah Sony 6700. Oke, intro dulu. Sebelumnya di sini aku disclaimer dulu ya. Kenapa ini adalah bukan full review, cuman singkat aja karena ini masih tahap penguji cobaan. Ditambah lagi apakah ini layak disebut kamera APS-C high end di levelnya, kita bahas sekarang. Oke, pertama-tama kita dari look bodinya dulu. Kalau kalian sudah pernah pakai Sony 6400 itu kurang lebih sama karena ada tekstur gripnya yang ada rubber rasa kulit yang memang kelihatan premium, dan lagi ini dari metal, bukan yang kebanyakan kalau Sony JP-E10 aku belum pernah coba juga, kata banyakan orang itu plastik bodinya. Di sini emang terbuat metal atau aluminium. Oke, selanjutnya kita bahas dari segi upgrade-nya apa sih yang kita dapatkan. Yang mungkin kalian pengguna Sony 6000 atau 6400 yang menurutku sudah mantap itu fiturnya. Yang ini kita bandingkan. Pertama-tama, kalau di Sony 6400 itu ya, hal yang paling dikeluhkan dari pengguna Sony itu kalau ngerekam itu selalu overheat, ditambah lagi baterainya juga boros. Dan lagi kalau Sony 6400, Sony 6000 itu mentok di videonya Full HD doang. Oke, selanjutnya kebetulan yang ngerekam ini pakai kamera Sony 6400 itu mentoknya cuma 4K 30 fps. Nah, di sini sudah 60 fps. Untuk pembandingan videonya nanti di review lengkap. Ditambah lagi sudah menggunakan algoritma untuk perwarnaannya menggunakan AI kalau di Sony 6700, sedangkan di Sony 6400 itu masih belum ada AI-nya. Ya, masih terbatas dengan kamera standar di APS-C sekarang. Menariknya di sini yang ditonjolkan produk Sony, terutama kamera mirrorless Sony yang terbaru itu selalu gimmick AI. Apa sih menariknya? Oke, di sini hal yang paling penting di sini yang aku jelaskan ya. Sebelumnya aku disclaimer lagi, ini bukan review lengkapnya, nanti di video selanjutnya. Begitu juga di JE, kalau sudah tayang nanti untuk video lengkapnya juga ada review lengkapnya. Nah, AI di sini cuma membantu kalau persepsiku ya, untuk melebih akurasi tentang autofokusnya. Kalau kalian lihat review-review Sony 6400 itu atau Sony 6600 itu autofokusnya paling kencang di jajaran kamera mirrorless lainnya. Sedangkan ditambahkan AI menjadi tingkat akurasinya sampai 99%. Oke, kenapa aku bisa menyatakan seperti itu? Kalian bisa cek di YouTube-nya ST Media juga membahas Sony 6700 itu yang karena ada fitur AI-nya ini semakin kencang autofokusnya yang kita dapatkan. Jadi kalian yang memang mengutamakan kamera itu autofokus kencang dan akurat, oke, ini no debat pilihannya 6700. Yang kedua, upgrade-nya kalau menurutku biasanya kalau Sony 6400 atau Sony 6000 atau 6600 itu masih belum bisa layarnya di flip articulating. Oke. Maaf kebelebet, bukan flip, disebut juga namanya LCD-nya pakai vari angle. Nah, seperti ini. Yang biasanya kalau digunakan Sony 6400 sebenarnya bisa di flip ke muka,
tapi kayaknya nggak lazim kalau di Sony 6400, sedangkan di Sony 6700 ini kebanyakan kamera sudah memakai sistem kayak gini. Faedahnya mungkin kalian mau rekam sendiri bisa lihat viewfindernya. Oke, yang menurutku alasan yang upgrade signifikan dari ini kamera adalah adanya perubahan main menunya. Oke, apa yang menariknya dari main menunya? Selama ini orang beranggapan kalau kamera Sony itu sangat susah untuk bagi yang pemula. Ditambah lagi kalau kalian pakai Sony 6000 atau 6500 itu jujur sangat mungkin gemes banget kalau bagi yang pemula. Kenapa? Sudah nggak bisa touchscreen. Kebanyakan mirrorless itu kebanyakan LCD-nya touchscreen. Ditambah lagi cuman kita dikembalikannya manual menggunakan D-pad untuk pengoperasinya. Sedangkan di Sony 6700 semuanya pakai touchscreen. Oke, nanti kalau ada b-rollnya saya tampilkan di sini. Oke. Terlepas dari itu, bisa kalian lihat hasil sampel foto sama videonya. Pastikan kalian menggunakan resolusi yang tinggi. Kesimpulan, di situ dari video yang kusampaikan nggak ada yang kusinggung kan masalah sensornya. Sebenarnya upgrade sensornya lumayan dari 24 megapiksel menjadi 26 megapiksel. Itu yang setauku dari seri 6000 sampai 6600 itu memakai sensor 24 megapiksel. Sekarang sudah memakai sensornya 26 megapiksel. Ada peningkatan ya. Ditambah lagi kalau di full frame, aku yang setauku itu dari 24 megapiksel sekarang kalau yang hybridnya itu atau seri biasanya itu jadi 30 megapiksel. Itu tergantung serinya. Bahkan kalau yang seri R itu sampai 60 megapiksel. Oke. Selanjutnya main menunya tadi sudah cakep seperti brand Canon yang didewa-dewakan sebagai experience pengguna LCD yang paling terbaik. Kebanyakan orang dikarenakan touchscreen. Kebetulan di Sony 6700 sudah touchscreen dan enak gunakannya. Ditambah lagi ini LCD-nya sudah menganut pare angle. Oke, Sony, good job. Kebanyakan keluhan dari fansnya Sony itu kenapa Sony tidak pakai sistem LCD pare angle. Oke, segitu aja ya ulasan singkat dari Sony 6700 ini. Saya Doni Chamberlain, belakangnya kameramen ada Renan. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan salam.